Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asri Purwanti dengan NIM 12030200031 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum semester 3 kelas A. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mencoba sedikit mereview materi mengenai konsep dasar politik hukum yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada definisi, ruang lingkup, batasan, kemudian ada hubungan antara politik hukum dengan ilmu yang lainnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi. Nah, mengenai definisi ini sendiri, terdapat beberapa pendapat dari ahli. Yang pertama ada dari Tengku Muhammad Radi, yaitu kebijakan penyelenggara negara mendasar, arah, bentuk, isi hukum. Kemudian ada dari Padmo Wahyono, yaitu ius constituendum. Kemudian ada dari Sajib Toraharjo, yaitu menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara, serta tujuan hukum. Kemudian ada dari Van Apeldoorn, yang yaitu menetapkan tujuan dan isi peraturan perundangan. Kemudian ada dari Sujono Sukanto, yaitu memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilainya. Secara singkat, politik hukum itu bisa dikatakan sebagai aktivitas penetapan sebuah hukum yang melibatkan banyak orang. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup ini terdapat 6 bagian yang berbicara mengenai yang pertama, ada nilai-nilai dan aspirasi, kemudian yang kedua, ada perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, yang ketiga, ada penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, kemudian yang keempat, ada peraturan perundang-undangan, yang kelima, ada faktor-faktor politik hukum, dan yang terakhir, ada pelaksanaan politik hukum. Baik, masuk ke pembahasan yang ketiga. Di dalam politik hukum itu terdapat batasan. Nah, ada 3 batasan yang akan disebutkan di dalam batasan politik hukum. Yang pertama itu ada ruang gerak politik hukum suatu negara, kemudian yang kedua ada politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat atau aspirasi, kemudian yang terakhir ada lembaga-lembaga yang berwenang. Di dalam politik hukum, ada hubungan antara politik hukum dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ilmu lainnya yang berhubungan dengan politik hukum itu ada ilmu hukum, ada ilmu tata negara, ada ilmu administrasi negara, kemudian ada ilmu politik, dan juga ada ilmu ekonomi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.